Shalom. 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 Di sini saya akan menjelaskan dua cara untuk hidup. Makasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan dua cara untuk hidup. Ntar dulu. Saya akan buka dulu pembukuan Indosiar. Jangan ya. Di sini dua cara hidup. Pertama-tama kita bikin dulu tabelnya. Di sini kita tahu Tuhan adalah pencipta dunia, di mana Dia menciptakan dunia dan juga menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia hidup dan berkuasa di bawah otoritas Tuhan. Manusia hidup dan berkuasa di bawah otoritas dari Tuhan yang diambil dari ayat Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tetapi di sini manusia pengen berkuasa di bumi tanpa otoritas dari Tuhan dan tanpa Tuhan. Manusia menyeleweng dari Tuhan. Yang terambil dari ayat Roma 3, 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Akibat dari keserakahan manusia, Tuhan menghukum manusia. Manusia akan mengalami kematian dan penghakiman. Yang terambil dari ayat Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Tetapi di sini Tuhan tidak tinggal diam, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya dosa-dosa manusia ditebus oleh Yesus Kristus. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal di kayu salib. Yang terambil dari ayat 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Di sini Tuhan membangkitkan Yesus Kristus kembali supaya Dia berkuasa di bumi dan manusia hidup penuh dengan pengharapan. Yang terambil dari ayat 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, di sini kita diberi dua cara untuk hidup. Yang pertama, hidup suka-suka kita. Dan yang kedua, hidup di bawah otoritas Tuhan. Nah, di sini Adek mau pilih yang mana? Hidup suka-suka atau hidup bersama Tuhan? Saya pilih hidup bersama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Nah, yang terambil dari ayat Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa yang percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah yang ada di atasnya. Di sini Adek memilih hidup bersama Tuhan kan? Ya. Kalau
kita mau hidup bersama Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, kita diberikan 3 syarat, yaitu yang pertama, berdoa. Saya contohkan doanya, bisa diikuti. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami tidak layak Kami tahu kami tidak layak menerima semua berkat daripadamu Tuhan. menerima semua berkat daripadamu Tuhan. Tetapi hari ini kami percaya Tapi hari ini kami percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kami. bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan yang kedua, taat kepada Tuhan. Dan cara yang ketiga, syarat yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Sekian dari saya, presentasi 2 cara untuk hidup.